Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erin Damayanti Huta Barat. Saya dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang nukleosida dan nukleotida. Pengertian nukleosida dan nukleotida beserta perbedaannya. Nukleosida ini adalah sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan juga ATP. Kemudian, nukleotida adalah monomer yang rantai-rantainya membentuk makromolekul yang disebut asam nukleat atau DNA dan RNA. Rantai nukleotida disebut dengan polinukleotida. Lalu, apa sih perbedaan nukleosida dan nukleotida itu? Perbedaannya adalah nukleosida terdiri dari gula karbon dan basa nitrogen saja, sedangkan nukleotida terdiri dari gula karbon, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Nukleosida tidak dapat menyusun DNA dan RNA, sedangkan nukleotida dapat menyusun DNA dan RNA. Nukleosida berperan mengembangkan nukleotida yang menyusun DNA dan RNA, sedangkan nukleotida menyimpan data sebagai bagian dari DNA atau RNA. Beberapa analog nukleosida dapat digunakan sebagai agen antivirus ataupun anti kanker. Nukleotida yang tidak dapat berfungsi dengan baik adalah salah satu penyebab utama dari semua kanker yang diketahui saat ini. Kemudian ada DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda, atau yang biasa disebut dengan double helix. Jenis basa nitrogen penyusun DNA ada purin yakni guanin dan adenin, pirimidin, timin dan sitosin, serta gugus fosfat. Sifat DNA antara lain, yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Yang kedua, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Ketiga, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastida, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Fungsi DNA yang pertama, membawa informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Yang keempat, menyintesis molekul kimia lain. Dan yang terakhir, menduplikasi diri atau bereplikasi. Kemudian ada RNA. RNA adalah asam nukleat berantai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. Struktur RNA ini memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Basa nitrogen RNA, purin yakni guanin dan adenin, pirimidin yakni urasil dan sitosin. Sifat RNA yang pertama, strukturnya mirip dengan struktur DNA. Yang kedua, memiliki rantai pendek dan tunggal. Yang ketiga, berkaitan dengan sintesis protein. RNA ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada mRNA, yang kedua ada tRNA, dan yang ketiga ada rRNA. Fungsi RNA, jika dilihat dari jenis-jenis RNA, masing-masing RNA ini memiliki fungsinya sendiri. Seperti mRNA mempunyai fungsi menerima informasi genetik dari DNA. tRNA mempunyai fungsi membawa asam amino yang terdapat dalam sitoplasma. rRNA mempunyai fungsi menyediakan tempat untuk sintesis protein. Apa sih perbedaan DNA dan RNA itu? Jika dilihat dari strukturnya, perbedaan DNA dan RNA ini bisa dilihat dari untaiannya. DNA memiliki untaian ganda, sedangkan RNA memiliki untaian tunggal.
Perhatikan tabel perbedaan DNA dan RNA berikut ini. Fungsi DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan fungsi RNA mengendalikan sintesis protein. Letak DNA terdapat pada inti sel, sedangkan letak RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Komponen gula penyusun DNA yakni deoksiribosa, sedangkan komponen gula penyusun RNA yakni ribosa. Ukuran DNA panjang, sedangkan ukuran RNA itu pendek. Jenis basa nitrogen DNA ada purin, yakni adenin dan guanin, gugus fosfat, dan pirimidin, yakni sitosin dan timin. Sedangkan jenis basa nitrogen RNA, yakni purin, adenin dan guanin, serta pirimidin, sitosin, dan urasil. Kadar DNA itu tetap atau tidak berubah, sedangkan kadar RNA itu bisa berubah-ubah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada yang keliru dan terima kasih atas perhatiannya.